Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bertemu lagi bersama Bu Dewi. Kita ingin kenalan dengan burung Garuda. Sudah siap buat kenalan burung Garuda sama Bu Dewi? Oke, yang pertama burung Garuda. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pada pasal 36 ayat A disebutkan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Desain awal lambang Garuda Pancasila dicetuskan pertama kali oleh Sultan Hamid II, Menteri Zonder Portofolio pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tokoh-tokoh kemerdekaan lain yang terlibat dalam perumusan lambang negara Indonesia yaitu Muhammad Yamin dan Kiai Hajar Dewantara. Kenapa sih kita harus pakai burung Garuda? Padahal burung Garuda dan burung merak, burung merpati, bahkan ada burung hantu ada di Indonesia. Oke, yang pertama kita harus kenal dulu sejarah burung Garuda. Garuda merupakan kendaraan atau wahana Dewa Wisnu dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayap Garuda digambarkan mirip elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia. Garuda berukuran besar hingga bisa menghalangi matahari. Dalam mitologi Hindu, Garuda memiliki kisah di mana ia berhasil membebaskan ibunya dari cengkeraman perbudakan. Simbol Garuda juga banyak dijadikan sebagai lambang beberapa kerajaan Hindu di masa lalu. Contohnya Kerajaan Erlangga di abad ke-11 Masehi. Pada 10 Januari 1950, Pemerintah Republik Indonesia Serikat atau RIS membuat sebuah panitia teknis bernama Panitia Lambang Negara di bawah koordinator Menteri Zonder Portofolio Sultan Hamid II. Muhammad Yamin didaulat menjadi ketua Panitia Lambang Negara. Sedangkan Kiai Hajar Dewantara, Pelopesi, Muhammad Natsir, dan Purbajaraka menjadi anggotanya. Panitia tersebut kemudian berhasil menghasilkan 2 buah rancangan lambang negara, satu rancangan dari Sultan Hamid dan satu lagi dari Muhammad Yamin. Namanya juga sejarah, pasti banyak dong. Nah, untuk pertiganya ini nih, usulan Sultan Hamid II lah yang dipilih pemerintah untuk menjadi lambang negara dengan beberapa perbaikan. Pada saat itulah ditambahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada cengkeraman kakinya itu pada lambang Garuda dan dilakukan penyesuaian bentuk Garuda hingga berbentuk seperti sekarang ini. Presiden Soekarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara ini kepada khalayak umum di Hotel Des Indes, Jakarta pada 15 Februari 1950. Nah, ini merupakan perubahan lambang burung Garuda. Pada Januari 1950, terbentuklah pertama kali lambang burung Garuda seperti yang ada di layar. Nah, sampai sekarang ini yang kita kenal adalah peresmian pada Juli 1974. Nah, intinya kenapa sih kita pakai burung Garuda? Karena negara Indonesia atau Sultan Hamid itu terinspirasi oleh kisah mitologi Garuda yang menyelamatkan ibunya dari perbudakan menjadi salah satu alasan mengapa Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia. Indonesia dirasa memiliki kesamaan nasib dengan Garuda untuk membebaskan rakyatnya dari penjajahan dan penindasan. Selain itu, Sultan Hamid II menjadikan Garuda sebagai inspirasi karena kebesaran dan kegagahan burung mitologi tersebut. Sultan Hamid II berharap Indonesia yang baru
dapat menjadi negara yang besar dan kuat sebagaimana burung Garuda. Tadi kita udah kenalan nih sama sejarah burung Garuda. Sekarang kita kenalan sama burung Garudanya ya. Yang pertama, burung Garuda yang udah kita lihat selama ini di dalam kelas. Burung Garuda memiliki sayap, perisai, ekor, pangkal ekor, semboyan, bahkan di bagian lehernya. Nah, semua itu ada maknanya. Sayapnya itu memiliki 17 helai, sedangkan perisai yang ada di dadanya memiliki arti 5 sila atau 5 lambang dalam Pancasila. Bagian ekor memiliki 8 helai atau 8 bulu. Bagian pangkal ekor memiliki 19 helai atau 19 bulu. Pada cengkraman kakinya yang terdapat tulisan putih Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Di bagian lehernya terdapat 45 helai bulu. Kalian tahu dong, Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu jatuh pada 17 Agustus 1945. 17 helai sayap burung Garuda mengibaratkan tanggal kemerdekaan. 8 helai ekor burung Garuda mengibaratkan bulan kemerdekaan. 1945 mengibaratkan tahun kemerdekaan. 19 itu terdapat di pangkal ekornya, sedangkan 45 helai itu terdapat di leher burung Garuda. Oke, sekarang perisai burung Garuda. Perisai adalah tameng yang sudah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara sebagai senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai suatu tujuan. Terdapat garis hitam tebal tepat di tengah perisai yang mana menggambarkan garis khatulistiwa. Makna perisai pada burung Garuda yang berbentuk jantung hati itu merupakan lambang pertahanan yang digali dari peradaban asli bangsa Indonesia. Dalam peradaban Nusantara, perisai dikenal sebagai senjata perjuangan untuk mencapai tujuan dan melindungi diri. Nah, tadi kan kita udah lihat perisainya tuh. Di dalam perisai itu terdapat berbagai macam warna. Yang pertama ada warna kuning yang dipakai oleh rantai. Yang kedua warna hijau yang dipakai oleh pohon beringin. Yang ketiga ada warna merah yaitu warna dasar dari kepala banteng dan rantai. Yang keempat ada warna putih yaitu warna dasar dari pohon beringin serta padi dan kapas. Untuk warna hitam dipakai oleh dasar bintang. Nah, maknanya adalah warna kuning berarti kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Warna hijau artinya kesuburan dan kemakmuran. Untuk warna merah memiliki artian keberanian. Warna putih memiliki arti kesucian, kebenaran, dan kemurnian. Untuk warna hitam memiliki makna keabadian. Sekarang kita kenalan dengan bunyi Pancasila dan simbolnya. Yang pertama yaitu bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima yaitu padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada lambang sila ke-1 yaitu bintang yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa bermakna sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Bintang memiliki 5 sudut yang artinya terdapat 5 agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristen, dan Katolik. Lambang sila kedua yaitu rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab.
Artinya menggambarkan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Rantai itu terdapat rantai lingkaran dan rantai kotak. Rantai kotak itu bermakna laki-laki dan untuk rantai yang lingkaran adalah bermakna untuk perempuan. Lambang sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu pohon beringin, menggambarkan kesatuan dan persatuan bangsa yang memiliki beragam latar belakang budaya. Oke, lambang sila keempat yaitu kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu maknanya adalah menggambarkan musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Untuk lambang yang terakhir yaitu lambang kelima adalah padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu bunyinya teman-teman. Lambang sila kelima ini maknanya keadilan dalam semua aspek kehidupan manusia. Selain dari makna dari lambang atau simbol, terdapat juga pengamalan silanya. Yang pertama, contoh pengamalan sila ke-1, salah satunya adalah saling menghormati antar manusia. Nah, yang lain bisa kalian baca sendiri ya. Terus, contoh pengamalan sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Nah, untuk contoh pengamalan sila ketiga, salah satunya yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Contoh pengamalan sila keempat, salah satunya mengedepankan musyawarah diskusi atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi, teman-teman. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Contoh pengamalan sila kelima, salah satunya yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Yang keempat, bersikap kekeluargaan. Yang kelima, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Yang keenam, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Yang ketujuh, tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa kasih komentar sebagai absensi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.